warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria, kembali lagi dengan saya Siti Rahmadinti Wardi dengan nomor pokok mahasiswa 022723 11146. Baik, di sini saya berada di Masjid Al Munawar. Di sini saya akan membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Ini tugas part 5 saya. Dari tugas ekonomi syariah dari Bapak Dr. Suito SE MSI. Jadi yuk kita simak video materinya. Yuk. A few moments later. Baik, kita masuk ke pematerinya. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam tahun 2011 memadai babak baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Sejak saat itu, peran Bank Indonesia atau BI mengalami transformasi signifikan berdasarkan dari fungsi ganda sebagai regulator dan pengawasan perbankan ke fokus utama pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Artikel ini akan membahas secara mendalam transformasi peran BI setelah kehadiran OJK, meliputi perbankan, tugas dan kewenangan, serta dampaknya terhadap sistem keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi sektor jasa keuangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik pembentukan OJK. 1. Meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Sebelumnya, pengawasan sektor keuangan terbagi-bagi di beberapa lembaga seperti BI untuk perbankan, BAPE PAM, LK untuk pasar modal, dan ISBI untuk industri asuransi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan potensi konflik kepentingan. OJK dibentuk untuk mengintegrasikan pengawasan dan pengaturan di semua sektor jasa keuangan sehingga lebih efektif dan efisiensi. 2. Mencegah risiko sistemik. Dengan mengintegrasikan pengawasan, OJK dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. 3. Meningkatkan perlindungan konsumen. OJK bertanggung jawab untuk melindungi konsumen jasa keuangan dari praktik-praktik yang tidak adil dan merugikan. Terus yang keempat, mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan. OJK berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan akses terhadap jasa keuangan. OJK mendorong akses terhadap jasa keuangan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Singkatnya, OJK dibentuk untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, efisien, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perubahan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Sebelum berdirinya OJK, BI memiliki peran ganda sebagai regulator dan pengawasan potensi konflik kepentingan karena BI bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mengawasi bank-bank yang menjadi bagian dari sistem tersebut. Dengan hadirnya OJK, BI melepaskan sebagian besar kewenangannya di sektor perbankan. Fokus pada tugas inti yaitu kebijakan moneter,
BI bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah dan mengendalikan inflasi melalui pengaturan suku bunga, jumlah uang beredar dan cadangan devisa. Stabilitas sistem keuangan. BI berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk memantau risiko sistemik dan mengelola likuiditas di pasar uang. Sistem pembayaran. BI bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi sistem pembayaran nasional, termasuk infrastruktur dan layanan pembayaran elektronik. Dampak transformasi peran Bank Indonesia. Transformasi peran BI memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem keuangan Indonesia, antara lain peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan. OJK sebagai regulator dan pengawas tunggal di sektor jasa keuangan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dengan fokus yang lebih terarah. Peningkatan stabilitas sistem keuangan. Pemisah tugas dan kewenangan antara BI dan OJK membantu meminimalisir potensi konflik kepentingan dan meningkatkan fokus pada stabilitas sistem keuangan. Peningkatan kejelasan peran dan tanggung jawab. Transformasi peran BI menciptakan kejelasan peran dan tanggung jawab dalam sistem keuangan sehingga memudahkan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga. Tantangan dan peluang di masa depan. Meskipun transformasi peran BI telah membawa banyak manfaat, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain koordinasi antara lembaga. Pentingnya untuk memastikan koordinasi yang efektif antara BI dan OJK dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing, terutama dalam menghadapi isu-isu yang saling terkait. Pengembangan kapasitas BI dan OJK perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan yang memiliki kompleks. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi finansial, BI dan OJK perlu beradaptasi untuk memastikan pengaturan dan pengawasan yang efektif terhadap sektor jasa keuangan digital. OJK memiliki berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap jasa keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Berikut beberapa contohnya. 1. Program layanan keuangan tanpa kantor atau laku pandai. Program ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan untuk mengakses layanan keuangan dasar seperti tabungan transfer dan pembayaran melalui agen laku pandai yang tersebar di berbagai wilayah. Yang kedua, program kredit usaha rakyat atau biasa disebut dengan Dana KUR. Program ini menyediakan kredit dengan bunga rendah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dikelola oleh masyarakat kurang mampu. 3. Program inklusi keuangan atau OJK mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kurang mampu seperti tabungan mikro, asuransi mikro, dan kredit mikro. Yang keempat,
pengembangan literasi keuangan OJK, gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan termaksud bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang bijak. Yang kelima, kerjasama dengan lembaga non pemerintah atau LNP. OJK menjalani kerjasama dengan berbagai LNP untuk menjangkau masyarakat kurang mampu di daerah terpencil dan pedesaan. LNP berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam mengakses layanan keuangan. Dengan berbagai program dan kebijakan tersebut, OJK berupaya untuk meningkatkan akses terhadap jasa keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari layanan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. OJK tidak hanya melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, tetapi juga untuk memastikan efektivitas dan tercapainya tujuan. Dalam proses ini, berbagai pihak terlibat, termasuk Dewan Komisioner OJK. Dewan Komisioner OJK memiliki peran utama dalam mengawasi pelaksanaan program-program OJK. Mereka bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan target program, serta mengevaluasi kinerja program secara berkala. Yang selanjutnya, Direktur Eksekutif OJK. Direktur Eksekutif OJK bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi melaksanaan program di lapangan dan melaporkan hasil kepada Dewan Komisioner. Yang selanjutnya, Unit Pengawasan Internal OJK. Unit Pengawasan Internal OJK bertugas untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap program-program OJK. Mereka memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan. Lembaga pengawasan eksternal. Lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan Ombudsman Republik Indonesia juga memiliki peran dalam mengawasi program-program OJK. Mereka melakukan audit dan evaluasi independen untuk memastikan bahwa program-program OJK berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi program-program OJK. Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik terhadap program-program OJK melalui berbagai saluran seperti media sosial, website, dan hotline. Selain itu, OJK juga berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Bank Indonesia atau BI, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan BAPEPAM LK dalam menjalankan tugasnya. Kolaborasi ini memungkinkan OJK untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dalam memastikan efektivitas program-programnya. Singkatnya, pengawasan program OJK melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal, termasuk Dewan Komisioner, Direktur Eksekutif, Unit Pengawasan Internal, Lembaga Pengawasan Eksternal, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program OJK berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi, itu materi singkat saya. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah transformasi peran Bank Indonesia setelah
Kehadiran otoritas jasa keuangan merupakan langkah penting dalam meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem keuangan Indonesia. Dengan fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, BI dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Transformasi peran BI membuka peluang untuk membangun sistem keuangan yang lebih kuat, modern, dan inklusif. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi antara lembaga termasuk OJK, BI, dan Kementerian Keuangan diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur di BI dan OJK menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan yang semakin kompleks. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial dan regulasi yang inovatif diperlukan untuk memastikan pengaturan dan pengawasan yang efektif terhadap sektor jasa keuangan digital. Jadi itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.